Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang koalisi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Aulia Widyasmara. Kemudian beranggotakan 5 orang, yaitu Nanang Arfianto, kemudian ada Wildan Fauzi Husna, Frida Sulistianing Tias, dan juga Miftahul Rahman. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan koalisi, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari pembahasan koalisi ini. Yang pertama adalah mengerti tentang apa yang dimaksud dengan koalisi dan mengapa koalisi ini penting dalam melakukan negosiasi. Kemudian yang kedua adalah menyelidiki bagaimana bentuk-bentuk dari koalisi, kemudian mengembangkannya. Selanjutnya juga apa yang membuat koalisi ini dikatakan kuat dan dikatakan lemah. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan bagaimana koalisi dan juga bagian-bagian dari koalisi itu untuk mempengaruhi pembuatan keputusan terkait dalam masalah negosiasi. Dan yang terakhir, yang keempat, menghasilkan petunjuk praktis mengenai bagaimana cara untuk membangun dan juga mempertahankan koalisi-koalisi tersebut. Kemudian slide selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan koalisi dan juga seberapa penting koalisi ini mempengaruhi dalam sebuah negosiasi. Yang pertama adalah koalisi ini dapat diartikan sebagai perkumpulan dua ataupun lebih partai antara pengaturan sosial yang lebih besar yang bekerja bersama untuk saling mengejar tujuan yang diinginkan. Nah, tentang teori lama sebuah koalisi dari sebuah organisasi pemerintahan dan juga manajemen, koalisi ini bisa mengacu pada sekelompok orang yang langsung dan juga mengatur organisasi sebagai sebuah koalisi dominan. Biasanya hal ini menyangkut peringkat tertinggi seperti presiden ataupun pejabat-pejabat eksekutif, tapi juga bisa termasuk konsultan, penasihat, pengacara, dan lain-lainnya. Tetapi mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suatu tujuan organisasi ataupun suatu direksi dalam organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya untuk atribut-atribut dari sebuah koalisi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Salsa. Di sini menurut Peirce, Stevenson, dan Porter, koalisi memiliki beberapa atribut. Yang pertama, koalisi adalah interaksi kelompok dari individu ke individu. Kemudian koalisi sengaja dibangun dan berorientasi pada sebuah persoalan. Kemudian koalisi terjadi secara independen dalam struktur formal. Nah, kemudian koalisi kurang struktur formal. Koalisi berfokus pada tujuan eksternal pada koalisi. Kemudian koalisi membutuhkan aksi anggota yang disetujui bersama. Kemudian di sini ada jenis-jenis koalisi ya. Yang pertama ada koalisi potensial. Munculnya kelompok yang berkepentingan, hal ini menjadi potensial untuk menjadi koalisi dengan mengambil tindakan bersama, namun masih belum dilakukan ya. Kemudian ada dua koalisi. Yang pertama koalisi laten. Koalisi laten ini munculnya kepentingan kelompok yang belum dibentuk dan dalam pengoperasian koalisi. Kemudian koalisi diam. Koalisi ini kepentingan kelompok yang dibentuk sebelumnya tapi sudah tidak aktif. Nah, jenis yang kedua yaitu koalisi operasi. Koalisi ini ini beroperasi aktif dan berada di tempat. Dua bentuk yang umum, tetap dan temporer. Koalisi tetap relatif stabil, aktif, dan berkelanjutan dalam rentan waktu yang tidak tentu. Hal ini dapat berlanjut karena anggota mewakili berbagai kepentingan yang luas, karena masalah yang tidak dapat benar-benar selesai, atau karena mereka dalam oposisi konstan pada koalisi terbentuk yang lain yang mengambil tindakan. Kemudian ada koalisi temporer, itu mengoperasikan untuk jangka pendek dan biasanya memfokuskan pada isu atau masalah tunggal ya. Kelompok ini dibentuk untuk mengekspresikan tujuan untuk mengerahkan aksi kolektif ketika maksud mereka bertemu dan mereka bubar.
Kemudian ada koalisi berulang. Koalisi ini mungkin berawal sebagai temporer, namun kemudian ditentukan bahwa isu atau masalah tetap tidak terselesaikan. Karena itu anggota perlu mengarahkan kembali setiap isu yang ada, meminta perhatian bersama di masa yang akan datang. Itu. Nah, kemudian kita mengenal bagaimana koalisi ini dibentuk ya. Yang pertama, koalisi terbentuk setiap waktu dalam organisasi politik secara konsisten. Koalisi bentuk untuk menantang atau mendukung sebelah agenda legislatif. Begitu pula dalam organisasi bisnis di mana partai-partai bersama mendukung atau menentang aksi yang telah direncanakan oleh pemimpin formal organisasi. Kemudian yang kedua, bentuk koalisi dapat dianalisis dengan cara yang berbeda. Koalisi telah dipelajari dalam variasi disiplin ilmu sosial, termasuk ekonomi, sosial, psikologi, dan ilmu politik. Sosiologi cenderung melihat kehidupan nyata kolektif dan gerakan sebagai lanskap untuk membangun koalisi. Kemudian yang terakhir ada koalisi. Kontrol terhadap sumber daya merupakan dasar dari dua bagian kritik dari proses formasi koalisi. Apa yang dibawa setiap anggota dalam koalisi dan apa yang seharusnya diterima oleh setiap anggota jika koalisi dibentuk. Nah, itu merupakan bagaimana koalisi itu dibentuk berdasarkan 3 pembahasan tadi ya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wildan. Selanjutnya, mengapa koalisi dibentuk? Secara umum, orang-orang membentuk koalisi untuk mempertahankan atau meningkatkan sumber daya. Nah, sumber daya yang menyediakan masukan-masukan koalisi mengambil beberapa bentuk yang lain, tergantung pada konteks tertentu yang terlibat. Dalam organisasi, bentuk koalisi secara realistis adalah menyangkut sumber daya utama, seperti informasi, uang, atau kontrol terhadap tujuan masa depan dari kelompok atau organisasi. Yang ketiga, masukan koalisi mungkin juga termasuk macam sumber daya lainnya, seperti jumlah usaha seseorang yang telah diberikan, kemudian kontribusi kemampuan atau keterampilan, kemudian tingkat keahlian seseorang yang telah diperoleh. Kemudian yang terakhir, koalisi juga terbentuk dari rasa identitas sosial bersama yang tumbuh ketika 2 atau 3 partai melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari kategori umum sosial. Kemudian, bagaimana koalisi dibangun? Yang pertama, koalisi dimulai dari pendirinya. Pendiri adalah mengenali apa yang tidak mereka dapatkan melalui saluran yang ada. Pendiri koalisi biasanya mengidentifikasi agenda atau materi tindakan yang harus diselesaikan atau dicapai. Yang kedua, menambahkan satu anggota dalam satu waktu. Koalisi dibangun dengan menambahkan satu individu dalam satu waktu. Pendiri atau sekutu pemula adalah penolong dalam menjalankan proses. Yang ketiga, koalisi perlu untuk mencapai masa kritis. Koalisi terus tumbuh melalui diskusi berpasangan dan proses mencocokkan. Seberapa besar yang mereka dapatkan ditentukan dari sejumlah faktor. Tetapi dalam beberapa poin, mereka mencapai joining threshold. Nah, yang keempat adalah pengeluaran koalisi. Pengeluaran koalisi atau partai dapat tergantung dari bagian saluran komunikasi melalui negosiasi multipartai dan koalisi politik yang dimainkan. Yang kelima, tali yang lemah dapat menjadi kuat. Koalisi pendiri atau pendiri koalisi akan beralih kepada yang lemah untuk mencari dukungan. Seringkali karena yang lemah mungkin sangat perlu untuk berada dalam suatu koalisi tersebut. Yang terakhir, terbentuk perlahan-lahan dan bubar dengan cepat. Koalisi tidak harus permanen, besar, dan umum agar bisa efektif. Koalisi sukses seringkali terjadi bersamaan dengan cepat. Di antara isu utama dan pergerakan sederhana untuk tujuan dari mendukung atau menghalangi tindakan tertentu. Kemudian, bagaimana koalisi dan bagian-bagiannya membuat keputusan-keputusan terkait masalah negosiasi. Standar untuk pembuatan keputusan koalisi.
Keputusan aturan koalisi menekankan pada kriteria yang akan digunakan partai untuk menentukan siapa yang menerima bentuk seperti apa yang merupakan hasil dari usaha koalisi. Aturan keputusan cenderung menyatukan 3 standar keadilan. Yang pertama adalah ekuitas, kemudian kesetaraan, dan yang terakhir adalah kebutuhan. Kemudian kekuatan dan pengaruh dari koalisi. Kedinamisan kekuatan dan pengaruh adalah aspek pusat dari formasi dan pemeliharaan dari koalisi karena koalisi cenderung meningkat. Kemudian, di manakah kekuatan dari koalisi? Nah, semakin banyak sumber daya yang dipegang dan dikontrol, maka semakin mungkin ia menjadi anggota koalisi yang penting. Orang seperti ini akan menjadi tokoh utama yang mengumpulkan koalisi bersama, mendikte strategi, dan mempengaruhi distribusi dari sumber daya yang dimiliki. Terima kasih. Jadi ada 3, yang pertama kekuatan strategis, kemudian kekuatan normatif, dan hubungan berdasarkan hukum. Jadi kekuatan strategis ini muncul dari ketersediaan dari alternatif mitra koalisi. Kemudian jika negosiator mempunyai alternatif yang baik, maka mereka dapat meneruskan dari kesepakatan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, untuk kekuatan normatif berasal dari partai yang mengusulkan keadilan atau hanya mendistribusikan pendapat dari hasil koalisi. Kemudian hubungan berdasarkan kekuatan dibentuk dari kesesuaian pemilihan antara 2 atau lebih partai. Slide selanjutnya. Bagaimana membangun dan mempertahankan koalisi-koalisi tersebut. Jadi pendekatan praktis untuk membangun koalisi oleh Peter Block yang mengusulkan strategi pemberdayaan dan politik positif dalam organisasi adalah pengejaran kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi yang mencerahkan menurut Block terjadi ketika yang pertama adalah mengejar kegiatan yang mempunyai arti untuk mereka sendiri dan untuk orang lain. Kemudian hal tersebut dibutuhkan. Selanjutnya benar-benar berkontribusi pada organisasi dan tujuannya. Lalu bertindak dengan integritas dan memberitahu kenyataan yang terjadi sebenarnya, memperlakukan yang lain dengan benar dan mempunyai pengaruh yang positif kepada mereka, dan yang terakhir adalah berusaha untuk menjadi sebaik dan seproduktif yang mereka dapat dari apa yang mereka lakukan. Slide selanjutnya. Partai yang mengejar kepentingan pribadi yang menonjol cenderung untuk menggunakan taktik yang asli terhadap yang lain. Jadi Block menyatakan bahwa taktik asli ini meminta partai untuk melakukan beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah katakan tidak ketika maksud mereka adalah tidak. Lalu berbagi informasi sebanyak mungkin. Kemudian menggunakan bahasa yang menggambarkan kenyataan. Dan yang terakhir adalah menghindari diposisikan kembali untuk penerimaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 5 peran mitra koalisi. Untuk membangun sebuah koalisi, kita harus mengetahui 5 jenis mitra koalisi, di mana setiap jenis mitra koalisi ini memiliki tingkat persetujuan dan kepercayaan yang berbeda-beda. Seperti yang terlihat pada matriks kepercayaan kesepakatan Peter Block. Ada 5 jenis mitra koalisi. Yang pertama adalah sekutu. Jika dilihat pada matriks, sekutu ini berada pada posisi kanan atas, di mana tingkat kepercayaan tinggi dan tingkat persetujuan juga tinggi. Sekutu adalah partai yang mempunyai kesepakatan dalam tujuan dan visi negosiator dan apa yang negosiator percaya. Kemudian yang kedua adalah lawan. Lawan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, namun tingkat persetujuannya rendah. Lawan adalah orang yang mempunyai konflik maksud dan tujuan dengan negosiator. Yang ketiga adalah kawan. Kawan adalah partai di mana negosiator mempunyai kesepakatan tinggi dalam visi atau tujuan, tetapi rendah untuk tingkat kepercayaan moderat. Yang keempat adalah golongan yang tidak memihak atau pihak yang netral. Adalah partai yang tidak akan bertindak karena satu jalan atau isu yang lain. Yang kelima adalah musuh. Musuh memberi pengaruh rendah dalam kesepakatan, tetapi tidak seperti lawan, yang negosiator percaya untuk memperlakukan mereka dengan martabat.
musuh tidak dapat dipercaya. Selanjutnya mengenai bagaimana cara membangun koalisi dengan 5 jenis mitra yang sudah diidentifikasi. Seorang penulis yang bernama Peter Block mengusulkan adanya kemungkinan membangun koalisi dengan setiap 5 jenis mitra koalisi, tetapi salah satu harus menggunakan strategi yang berbeda dalam setiap kasus. Usulan perspektifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika berkoalisi dengan sekutu, menegaskan perjanjian Anda pada visi kolektif atau tujuan, menegaskan kembali kualitas hubungan, mengakui keraguan dan kerentanan yang Anda dapat dengan hormat untuk mencapai tujuan kolektif, meminta usulan dan dukungan. Yang kedua, ketika berkoalisi dengan lawan, menegaskan kembali bahwa hubungan Anda berdasarkan kepercayaan, menyatakan visi dan posisi Anda, menyatakan dengan cara netral apa yang Anda pikir, apa posisi mereka dan visinya, terlibat dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, ketika berkoalisi dengan kawan, menegaskan kembali kesepakatan, mengakui penyebab yang terjadi, menjelaskan mengenai apa yang mereka inginkan sebagai kawan dalam dukungan mereka, menyatakan apa yang kawan inginkan dari Anda, mencoba untuk mencapai kesepakatan mengenai cara bagaimana kedua partai tersebut dapat bekerja sama. Yang keempat, ketika berkoalisi dengan golongan netral, nyatakan posisi Anda dalam proyek, menanyakan mereka berada di partai mana, menerapkan tekanan yang lembut, mendorong mereka untuk berpikir mengenai isu dan memberitahu Anda mengenai apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan dukungan mereka. Dan yang terakhir, ketika berkoalisi dengan musuh, nyatakan visi dan tujuan Anda, menyatakan dengan cara netral mengenai Anda terhadap posisi musuh, identifikasi kontribusi Anda sendiri dalam hubungan yang lemah antara Anda dengan musuh Anda, mengakhiri pertemuan dengan menyatakan kembali rencana Anda tetapi tidak membuat suatu permintaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Salsabila. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman presentasi dari kelompok 2 tentang koalisi. Apabila ada kritik, saran ataupun masukan ataupun ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui chat ataupun di sesi Zoom. Terima kasih sebelumnya dan juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.